Nama saya Jeki. Hari ini saya akan membahas sebuah skripsi dengan judul Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Studi pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri. Ringkasan skripsinya yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah dan batasan masalah, maka dalam penelitian dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? Kedua, apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? Ketiga, apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? Selanjutnya bab 2, landasan teori. Yang pertama, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Maksun 2006, mendefinisikan akuntabilitas dalam arti luas dan sempit. Akuntabilitas dalam arti luas merupakan suatu kewajiban pihak yang menjalankan amanah untuk melakukan pertanggungjawaban dengan cara menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan kepada pihak yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan amanah. Yang kedua, aksesibilitas laporan keuangan. Menurut Muriono dalam Sande, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Yang ketiga, sistem akuntansi keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan pedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah Dili 2015. Yang keempat, sistem pengendalian intern. Menurut Marsiasmo 2009, sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pada skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, sedangkan data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa data yang berasal dari penyebaran angket kepada responden. Variabel penelitian pada skripsi ini adalah variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah atau Y. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah aksesibilitas laporan keuangan sebagai S1, sistem akuntansi keuangan daerah sebagai S2, sistem pengendalian intern sebagai S3. Bab 4, analisis data dan pembahasan. Terdapat tabel proses pembagian kuesioner. Dapat dilihat bahwasanya kuesioner yang disebut adalah 50 dengan kuesioner yang kembali 43. Persentasenya adalah 86%. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, maka diperoleh responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jabatan. Berikut adalah ringkasan mengenai demografi dan responden. Itu adanya tabel jenis kelamin laki-laki perempuan dengan frekuensinya 20 dan 23, sedangkan presentasinya laki-laki 46,5% dan perempuan 53,5%.
berdasarkan tingkat pendidikan dari SMA, SLTA, D3, S1, S2, S3. Maka dapat dilihat bahwa terdapat 20 orang atau 46,5% dari responden berpendidikan S2, 17 orang atau 39,5% responden pendidikan S1, 3 orang atau 7% responden berpendidikan D3. Kemudian di pendidikan S3 berjumlah 2 orang atau 4,7% responden, sedangkan sisanya 1 orang atau 2,3% responden berpendidikan SLTA. Terdapat juga tabel jabatan, maksudnya responden terdiri dari 21 orang yang menjabat sebagai kepala dinas dan 22 orang bekerja di bagian keuangan. Ini tabel validitas variabel akuntabilitas keuangan daerah. Ini tabel validitas akuntansi pengelolaan keuangan daerah, dan ini tabel uji validitas variabel aksesibilitas laporan keuangan sistem akuntansi keuangan daerah. Nah, ini semua adalah valid. Terdapat juga tabel uji reliabilitas. Ini uji variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern. Semuanya reliable. Terdapat juga tabel uji normalitas one sampel Komogoro Smirno test. Uji multikolinealitas dan tabel hasil uji heterokedastisitas Greiser. Dan ini tabel uji F ANOVA, tabel koefisien determinasi, tabel analisis regresi linear berganda, tabel uji hipotesis. Berdasarkan tabel 4.15 di atas, diketahui bahwa pada variabel kehadiran pajak di polling nilai terhitung 1,967 dan probabilitas sebesar 0,05 dengan menggunakan batas signifikan 0,05 dapat didapat di tabel 2,021. Hal ini berarti 1,967 lebih kecil dari 2,021 dan 0,056 lebih besar dari 0,05, artinya HO diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di ODP Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya yang terakhir bab 5 atau penutup. Kesimpulan dari skripsi penelitian mengenai aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, saran dari skripsi, dari penelitian skripsi. Peneliti memberikan saran sebagai berikut. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan objek lain yang mungkin dapat lebih berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk penelitian selanjutnya, yang kedua, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang mungkin dapat lebih berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sekian dari penjelasan ringkasan skripsi dari saya. Terima kasih.